Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi terkait dengan feature modeling, di mana Anda akan menggambarkan sejumlah feature yang dari perangkat lunak yang Anda ingin gambarkan. Atau pendekatan yang kedua adalah Anda bekerja di dalam suatu domain permasalahan software, contohnya bicara tentang health information system atau hospital information systems, lalu Anda punya sekian banyak tipe produk atau tipe aplikasi yang Anda ingin kembangkan. Nah, lalu Anda bikin sebuah domain model dan feature-feature yang mungkin muncul dari variasi domain tersebut. Oke. Nah, ini adalah hal yang pertama kali harus dipikirkan, bahwa konseptual model perspektifnya adalah Anda harus mempertimbangkan seperti apa yang penting dalam konsep itu atau dalam domain itu. Jadi kalau kita bicara health information system atau hospital information system, ketepatan data, privasi pengguna, privasi data pasien, lalu akurasi data dan lain sebagainya, itu merupakan properti yang penting dalam konsep atau sebuah konsep domain sebuah hospital information system. Hal ini akan sedikit berbeda ketika kita bicara terkait dengan commonality dan difference. Nah, ini ada kaitannya dengan software product line yang kemarin kita bahas. Ketika Anda punya suatu produk, jadi Anda harus tahu mana features yang common untuk seluruh tipe produk atau seluruh turunan produk yang Anda punyai. Dan mana yang mungkin akan particular atau difference antara satu produk dengan produk-produk yang lain. Sebagai contoh, ketika kita melihat Microsoft Office sebagai sebuah produk line, kalian bisa lihat ada banyak sekali fitur yang common. Contohnya melakukan text formatting antara bold, underline, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang common. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang sangat difference antara Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, ini adalah fitur-fitur yang kalian harus perhatikan sebagai fitur-fitur difference-nya. Lalu idenya adalah kamu akan mengestablish yang namanya konteks sedemikian hingga reusable, dan akhirnya requirement itu bisa dikonfigur. Contoh yang dimaksud dengan requirement yang bisa dikonfigur adalah, contoh nih ya, ada satu requirement yang common, lalu dikonfigur dengan Excel. Sebagai contoh, Excel ini adalah shell manipulations. Kalau kita bicara kasusnya adalah di PowerPoint atau di Word, nggak ada istilahnya shell manipulation, yang ada namanya text manipulation atau malah paragraph manipulations. Nah, ini adalah dimaksud requirement configurable. Akhirnya kamu bisa membagi compose atau membagi pakai atau mengcompose yang namanya requirement besar dalam suatu konfigurasi, sehingga kamu bicara bahwa kalau di Excel ini yang dikompos, kalau di PowerPoint atau di Word hal lain yang harus dikompos. Nah, itu yang kalian teman-teman harus perhatikan ketika membangun yang namanya domain engineering-nya. Lalu ketika kita bicara feature modeling, itu apa sih feature modeling? Outputnya jelas, sebuah diagram modeling, oke, yang tujuannya adalah memodelkan common property dan variable property. Di sini teman-teman akan menggambarkan sesuatu yang kita bisa anggap sebagai common concept atau variable concept. Jadi variable tentunya kita bicara antara mungkin ada, mungkin tidak ada, dan dependensi dari feature-feature tersebut atau properties dari suatu perangkat lunak dalam sebuah coherent model. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian punya suatu fitur, ya, ketika teman-teman punya suatu fitur, nah, teman-teman bisa membayangkan ini fiturnya, lalu ini ada satu fitur. Bisa saja dua fitur ini saling kontradik. Contoh, sebagai contoh, kalau kita punya bahwa Anda pengen yang namanya one time password lewat email, oke? Ketika kamu bilang impose itu di dalam seluruh users, maka kamu nggak bisa dalam satu konteks tertentu bilang bahwa, oh, berarti dia nggak bisa yang namanya lewat SMS. Kalau berarti kamu bilang bahwa dua fitur ini kontradik. Tapi kalau di dalam suatu produk kamu menyatakan bahwa, oh enggak, orang boleh milih lewat email, one time passwordnya bisa lewat yang namanya token, bisa lewat SMS. Nah, secara dependensi itu berarti adalah suatu fitur yang mandatori Anda harus sediakan, walaupun usernya menganggapnya sebagai optional. Tapi dalam model Anda berarti 3 fitur itu harus ada. Oke. Ada fitur yang lain, contohnya kita bicara fitur yang optional. Kalau kita Microsoft Windows contohnya ada yang namanya working group, oke. Kalau Anda belinya professional, Anda dapat fitur itu. Kalau Anda nggak bicara yang namanya yang home edition, yang student edition, Anda nggak punya fitur itu. Itu berarti fiturnya optional. Tidak selalu ada di dalam sebuah instance yang namanya Microsoft Office. Jadi tolong diperhatikan ketika kita bicara optional, itu optional apakah ada atau tidak ada di dalam software produk Anda. Bukan apakah bisa dipakai atau tidak dipilih oleh user. No.
Ya, sekali lagi banyak sekali kesalahan orang menganggap yang namanya optional feature atau option feature itu adalah dari sisi pengguna. Bukan. Ketika kalian men-ship produk itu, fitur itu mungkin ada atau tidak. Kalau harus ada, maka itu fitur itu adalah mandatory. Kalau optional, boleh ada, boleh tidak. Oke. Tapi ada, contohnya kalau kita bicara balik lagi ke mobil gitu ya, yang namanya ada exclusive or, alternatif istilahnya. Nah itu adalah mau engine-nya pakai diesel atau engine-nya pakai bensin. Gak bisa kalian bicara, oh enggak, tergantung usernya milih X, milih Y. Enggak, di dalam satu produk hanya bisa engine-nya diesel atau engine-nya nih. Salah satu, oke. Nah itu kita bicara sebagai bentuk sesuatu yang namanya alternatif. Nah, apa yang disebut ini dasarnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang namanya feature oriented programming. Jadi selalu dalam konsep itu selalu mulai dari programming dulu. Lalu ada istilahnya berikutnya adalah itu adalah sebenarnya OO yang mengintroduce notion feature. Jadi bukan hanya package saja, karena package itu tidak menggambarkan unit shippable product, tapi sangat berorientasi pada programming. Lalu ada proses analisisnya, yaitu terkait dengan bagaimana Anda mendefine yang namanya separation of concern di situ, sehingga Anda menganggap sebagai feature itu sebagai dimensi yang lain. Karena bisa saja, yaitu ada yang namanya cross-cutting concern, yang fitur ini ada di mana-mana dari produk Anda. Oleh karena itu ya sudahlah, bikin satu dimensi terpisah fitur, lalu ini fitur requirement standar, lalu ini di overlay di atas seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah feature dan software evolution dan maintenance. Nah, itu ketika kita bicara bagaimana mengrelate yang namanya feature ke dalam source code sehingga nanti proses maintenance-nya. Contoh kita punya bahwa firewall pada Windows XP contohnya itu lakukan update. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada di mana source code yang terkait dengan fitur itu sehingga yang namanya perusahaan ketika mau melakukan update dia tahu ada di mana saja. Nah, itu ada di studi di tahun 2003. Asian Part. Nah, lalu muncul lagi feature dan software engineering, ada feature requirement engineering. Jadi orang bicara CANG ini, bicara FOSA ya, feature oriented software development ya. Itu bicara bagaimana menjadikan feature itu sebagai first class citizen dalam melakukan proses analisis domain dan proses yang namanya requirement engineering. Lalu berikutnya adalah feature dan software process ya. Pertanyaannya bagaimana menggunakan fitur itu sehingga membuat quality dari sebuah software development life cycle itu menjadi lebih baik di situ, lebih agile, lebih adaptif seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan yang namanya organisasi dari sebuah software artifact di dalam ranah fitur sedemikian hingga lebih mudah untuk dibagi pakai atau dilakukan yang namanya penggunaan ulang atau reuse di kemudian harinya. Itu sama Kang. Jadi rata-rata banyak work di dalam yang namanya feature oriented software engineering itu berkaitan dirilis oleh yang namanya autornya adalah Kang. Nah, ini sebagai contoh nih. Ini adalah sebuah produk. Tapi kita bisa lihat ada perubahan fitur, ada perbedaan fitur antara satu produk dengan produk yang lain. Tapi ini belong to the same product line. Sehingga ketika Anda melakukan yang namanya requirement configuration atau build configuration kalau pada level di construction-nya, Anda bisa lihat bahwa kalau home ini doang loh yang harus dikompil lalu di fitur-fitur inilah yang harus dikompil dan di-linking. Nanti kalian bisa lihat kan, kalau fiturnya X bisa saja tidak Y. Oke, sebagai biasanya terkait dengan regulatory compliance. Kalau Anda bicara bahwa di Indonesia diperbolehkan yang namanya melakukan yang namanya pemrosesan di disk. Kalau kita bicara di undang-undang di United States, HIPAA compliance itu ada aturan, dilarang yang namanya personal identifiable information itu tidak boleh ditaruh di dalam disk. Sehingga semua pemrosesannya harus in memory. Nah, ini yang akhirnya itu kan alternatif. Kamu mau milih yang pemrosesan seperti ini, in memory, atau pemrosesan yang boleh menggunakan disk. Konsekuensinya masing-masing ada ya, secara performance maupun secara cost. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena ya ini yang kita harus lihat. Bagaimana kita merepresentasikan model ini. Jadi nanti teman-teman bisa exercise sendiri bagaimana menggambar sebuah feature model. Ini adalah berikutnya akan kita bicarakan feature model yang simple-simple saja. Oke, basicnya adalah one feature may depend to another features. One feature may exclude another feature. Nah, ini kita bisa nyebutnya adalah required atau dependent. Yang bawahnya adalah kita bicara bahwa yang bawah berarti kita menyebutnya adalah sebuah fitur mengexclude dari yang lain atau kontradik dari yang lain. Kamu harus memilih salah satu itu. Kalau kamu milih A, kamu nggak bisa milih B. Oke.
Nah, lalu ada nanti tipenya adalah mandatory features, di mana semua fitur ini akan menjadi mandatory di seluruh instance dari produk lain Anda. Lalu ada yang namanya optional, bisa ada, bisa tidak. Atau ada yang namanya or, itu ya, kita harus memilih ya, have any non-empty subset. Artinya adalah kamu bisa milih satu, bisa milih dua, bisa milih semuanya. Tapi ada juga yang namanya alternative features. Oke, mirip dengan or, tapi ini eksklusif or. Kamu cuma boleh milih salah satu saja dari yang ada di bawah ini. Ini berikutnya contohnya ada sebuah cars di sini, di mana Anda pasti car itu punya car body, punya transmission, punya engine, dan punya pulse trailer. Pulse trailer itu adalah alat untuk narik trailer. Trailer itu bukan trailer di Indonesia dalam hal ini, yaitu kart yang ada di belakang, entah itu bentuknya karavan atau kart untuk sepeda dan kawan-kawan. Tapi dia bilang bahwa pulse trailer itu adalah optional. Ini notation optional, ini notation yang namanya mandatory. Oke. Jadi bisa jadi ada sebuah car yang nggak punya ini, tapi yang jelas car pasti punya ini. Nah, apa yang disebut transmissions? Ini yang disebut, kita menyebutnya adalah alternatif. Harus ada either automatic atau manual transmission. Nggak mungkin Anda punya sebuah mobil yang tidak punya transmission, nggak mungkin. Atau Anda punya sebuah mobil yang automatic dan manual, nggak mungkin. Harus salah satu, oke? Kalau Anda bilang, loh Kak, 4-wheel drive saya yang depan otomatis, yang belakang itu adalah manual. Nah, itu berarti dua engine sebenarnya, oke? Kita nggak bisa. Engine, gitu, ada elektrik dan gasoline, oke? Di sini itu adalah bentuknya or. Karena ini ada beberapa, kalau kita bicara yang hybrid maka ada dua-duanya. Kalau yang elektrik di sini kebanyakan di sini. Ini adalah contoh mandatory, alternatives, or, and optional. Nah, kita bisa lihat. Ya, ini contoh yang lain pada Anda. Security bisa high atau berdasarkan standar saja. Oke, kamu tinggal pilih salah satu. Oh, kenapa nggak pakai yang high saja selalu loh? Kalau cost-nya nggak ngejar gimana? Kalau requirement-nya nggak harus seperti itu, apakah Anda mau bayar untuk sesuatu yang nggak dimintakan atau nggak dibutuhkan? Nah, tapi ketika kamu bicara e-shop, oke, itu mandatory harus menerima payment. Payment itu bisa bank transfer, bisa kredit. Artinya adalah sebuah produk e-shop kalian bisa mensupport hanya bank transfer saja, bisa hanya support untuk credit card saja, bisa support dua-duanya. Oke. Nah, tapi kamu bicara ada relation di sini. Kalau credit card itu harusnya pakai yang tinggi. Nah, ini di sini nggak bisa digambar. Pada classical yang namanya feature diagram itu hal itu tidak bisa digambar. Oleh karena itu kalian akan ada yang namanya dependency. Oke, kalau kamu pakai credit card, maka otomatis ini harus ada loh ya. Nah, itu ada yang namanya implies di sini. Ini ada contohnya mandatory di sini ya. Jika ada C itu harus ada F1 sama F2, lalu F1 itu terdiri dari F3, F4, maka sebenarnya semua instance dari produk ini akan mengandung, lihat ya, perhatikan F1, F2, F3, F4. Oke, tapi kalau kamu bicara ini optional, berarti bisa saja kamu bilang F1, F3, F4, F2 sama F1, F3, F4 saja. Kalau ininya adalah optional. Perhatikan, jadi kalian harus bisa ngitung cut set dari sebuah tree feature model. Berikutnya adalah kalau optional di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini. C itu bisa punya F1, bisa punya F2, bisa punya F3. Akhirnya gimana? Ya bisa saja C saja, ini yang namanya base product. Bisa saja C dengan F1, bisa saja C dengan F1 dan F3, bisa saja C dengan F2, bisa saja F1, F2, bisa saja F1, F2, F3. Lihat ya. Jadi 2 pangkat N sebagai subset dari kemungkinan kombinasi produk yang ada di dalam sebuah feature model seperti ini. Berikutnya kalau kalian mau melakukan yang namanya exclusive or seperti apa? Nah, ini cara yang lain adalah kalian bisa bicara sebuah produk itu harus punya ini atau punya ini. Tapi F1 dan F2 itu adalah alternatif. Kamu cuma boleh milih salah satu di sini. Lihat nih, either kamu pakai F1 atau kamu pakai F2. Begitu juga dengan F3 sama F4, F5. Boleh, harus dipakai, tapi cuma boleh salah satu saja. Jadi F1, F3, atau F1, F5, atau F1, F4, atau F2, F3, F2, F4, atau F2, F5. Nah, ini pilihan cut set yang ada di exclusive or, atau menggunakan alternatif yang ada mandatorinya. Pak, kalau alternatif tapi optional gimana? Gampang, bisa jadi ada, bisa jadi enggak kan.
Tapi hampir pasti kalau kalian bicara alternatif harusnya secara semantik harusnya ini mandatory karena kalian harus pilih salah satu dari situ. Nah, inclusive OR gimana? Bentuknya mirip seperti ini tapi ininya di build. Ya, jadi akhirnya gimana nih? Ya pokoknya bisa jadi ada ini, bisa jadi ini minimum kasetnya 2 pangkat N, ini di sini 2 pangkat N. Oke, lalu dikombinasikan. Harus ada dua-duanya. Nah, ini tadi yang kita bicara. Ada yang namanya require. Jadi, ini adalah Berkeley DB feature model. Jadi, ada Berkeley DB itu salah satu database format yang ada. Yang kalau kalian pakai MariaDB itu kan dia bisa pakai Berkeley DB, bisa. Tapi dia menyatakan bahwa kalau kalian pakai error log, maka ini otomatis harus mandatory. Nggak mungkin dong kalian fitur ininya nggak kalian implement, tapi pada waktu development error lognya ada. Ini adalah required, oke, dependency yang implies tadi seperti itu. Tapi kalian bisa menganggap konflik di sini. Kalau kalian pakai yang namanya Win32, definitely you won't be able to have replication features here. Karena replication feature hanya ada di Linux. Nah, ini adalah contoh require conflict. Jadi itu adalah sebagian contoh relations. Tadi ada optionals, mandatory, alternative, or relationship seperti itu. Dan N ya, bentuknya N itu contohnya kalau kalian bicara seperti ini itu kan sebenarnya ini itu N ini ya. Jadi kalian bisa lihat dependent feature itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian bisa gambar seperti ini maka kalian mungkin punya C1, C saja, C sama F1, C sama F2. Atau kalau kalian terpaksa atau mau menggunakan F3, maka nggak mungkin kalian C, F1, F3 saja dong. Nggak bisa. F2-nya kan optional. Iya, optional. Tapi begitu kamu milih F3, maka otomatis kamu harus mendeploy yang namanya F2. Nggak mungkin. Walaupun ini optional. Hukumnya sudah jadi mandatory. Oke, kalau kontradik, maka prosesnya akan kurang lebih berbeda ya. Jadi ini gambarnya diambil dari relation ini, tapi kita tambahkan sebagai ilustratif saja. Oke, jadi kalian bisa lihat ini C, bisa C F1, C F1 F2 atau C F2. Tapi kalau kalian pakai F1 dan F3, nggak mungkin kalian deploy yang namanya F2. Oke, jadi dual terhadap prinsip yang sebelumnya. Ini contoh key config-nya sebuah Linux ya. Jadi kamu bisa lihat fitur-fitur ini. Jadi kalau power management itu bisa jadi power management standar saja per CPU idle atau ketika power management sleep-nya dipakai. Tapi kalau kamu bicara debug itu hanya ada ketika kalian punya di power management standarnya saja. Oke. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komen atau di komen dari Google Class IF3250. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.